Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you all fine. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. The lesson now is thematic about tema 4H, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Unsur cerita legenda Roro Jonggrang. Sebelumnya di pembelajaran 2 anak-anak sudah membaca cerita legenda Roro Jonggrang. Unsur cerita yang pertama yaitu tema cerita. Tema cerita legenda Roro Jonggrang yaitu pengorbanan. Kedua, latar cerita. Teacher sudah katakan kalau latar itu terbagi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar cerita Roro Jonggrang adalah sebuah kerajaan besar. 3. Tokoh cerita. Tokoh itu yang terlibat dalam sebuah cerita. Roro Jonggrang memiliki sifat yang cerdik dan banyak akal. Kemudian Bandung Bandawasa memiliki sifat pantang menyerah dan selalu menepati janji. Prabu Damarmaya memiliki sifat arif dan bijaksana. Prabu Baka memiliki sifat yang kejam. Tokoh cerita itu berarti orang yang memainkan peran, dan penokohan itu atau disebut watak ceritanya atau sifat dari tokoh tersebut. Pesan cerita legenda Roro Jonggrang adalah harus menepati janji. Selanjutnya yaitu alur cerita. A. Pengenalan situasi cerita, yaitu mengenalkan tokoh Roro Jonggrang sebagai seorang putri kerajaan yang cantik dan Bandawasa sebagai seorang yang sakti. B. Pengungkapan peristiwa. Saat Bandung Bandawasa jatuh hati pada kecantikan Roro Jonggrang. C. Adanya konflik. Konflik itu atau masalah yaitu saat Bandung Bandawasa meminta Roro Jonggrang untuk jadi istrinya, namun Roro Jonggrang mengajukan syarat. D. Puncak konflik, yaitu Bandung Bandawasa marah karena dibohongi Roro Jonggrang sehingga dia tidak bisa menikahinya. Yang E. Penyelesaian masalah. Roro Jonggrang berubah menjadi patung candi. Jadi alur cerita atau jalan cerita itu ada 5 tahapan. Yang pertama pengenalan situasi cerita, kedua pengungkapan peristiwa, ketiga adanya konflik, keempat puncak konflik, dan yang terakhir penyelesaian masalah. Itulah unsur-unsur cerita. Kerajinan miniatur Candi Prambanan dihasilkan oleh para pengrajin yang tinggal di sekitar kawasan wisata Candi Prambanan. Nah, para pengrajin tersebut merupakan produsen barang kerajinan. Barang kerajinan yang dihasilkan akan didistribusikan atau disalurkan ke toko-toko souvenir yang ada di daerah wisata untuk dijual. Kerajinan miniatur Candi Prambanan biasanya dibeli oleh para pengunjung Candi Prambanan sebagai souvenir. Nah, kegiatan di kawasan wisata Candi Prambanan tersebut melibatkan 3 kegiatan ekonomi. Masih ingatkah tentang kegiatan ekonomi? Ya, betul. Ada 3 kegiatan: produksi, distribusi, dan konsumsi.
Siapa yang pernah berkunjung atau berlibur ke Jogja? Nah, kota Jogja selain dikenal karena Candi Prambanannya, kota ini juga terkenal sebagai kota pelajar. Setiap tahun para pelajar dari berbagai kota datang ke Jogja untuk menuntut ilmu. Nah, Jogja memiliki banyak perguruan tinggi atau universitas dengan fasilitas yang memadai sehingga menarik minat para pelajar untuk menuntut ilmu di sana. Kedatangan para pelajar tersebut membuat penduduk Jogja semakin bertambah, baik jumlah maupun keragamannya. Penduduk Jogja menjadi beragam suku bangsa, asal daerah, bahasa, dan penampilan fisik. Perbedaan yang ada tersebut ternyata tidak mempengaruhi dan mengganggu kerukunan warga. Nah, setiap warga masyarakat harus menerapkan sikap saling menghargai, menghormati terhadap perbedaan, sehingga setiap orang dapat hidup berdampingan dengan orang lain dan dapat terwujud kehidupan yang rukun dalam masyarakat. Suatu daerah dapat memiliki ciri khas atau keunikan dari potensi alamnya, seperti Kepulauan Spermonde, Makassar, Sulawesi Selatan. Kepulauan Spermonde dikenal dengan keindahan pantainya yang memukau para wisatawan. Kepulauan ini juga dikenal sebagai sumber teripang laut yang merupakan komoditas laut berharga. Anak-anak bisa membaca teks fiksi halaman 76. Di Pulau Barang Lompo, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan. Selain itu, beberapa orang juga ada yang bekerja sebagai pengrajin perak. Kerajinan perak di Pulau Barang Lompo masih berupa industri kecil. Masih ingat perbedaan industri kecil dengan industri besar? Ya, perbedaannya bisa dilihat dari jumlah karyawan, peralatan, dan jumlah produksi. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonominya pun sangat beragam. Salah satunya adalah kegiatan industri. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya usaha perakitan motor, usaha reparasi. Hasil industri tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, kecil, menengah, dan industri besar. Ayo, apa perbedaannya? Ya, industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja antara 1 sampai 4 orang. Industri kecil antara 5 sampai 19 orang. Industri menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Sedangkan industri besar memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih. Wah, ternyata sudah selesai pembelajaran hari ini. Ayo kita simpulkan. Kita sudah mempelajari tentang unsur cerita. Ada tema cerita, tokoh cerita, latar, pesan, dan alur cerita. Kita juga mempelajari kegiatan ekonomi, yaitu kerajinan miniatur Candi Prambanan. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus kita juga belajar tentang keragaman kota Yogyakarta. Selain itu kita belajar tentang kegiatan industri.
Itulah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Tugas hari ini kerjakan halaman 80. Jawablah pertanyaan berikut ya. Ada 5 soal. Jawab, ditulis dengan rapi, kemudian kumpulkan atau kirimkan tugas 3CR. Say hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Teacher mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak yang begitu luar biasa. Dan teacher memohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.